Gini. Shalom saudara-saudara yang ada di ibadah umum ya, di tempat onsite, dan shalom buat saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun. Saya harap kita semua bisa beribadah dengan sepenuh hati. Kita semua bisa tetap sungguh-sungguh ibadahnya. Buat saudara-saudara juga yang ada di rumah, mungkin bisa berhenti dulu ngelakuin apapun. Jadi kita ibadah dulu, kita serius dulu ibadahnya, kita fokus sama Tuhan, kita mau beribadah. Oke, kita mau bersatu dalam doa dulu, saudara-saudara. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Setiap rahmat Tuhan yang baru yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau beribadah Tuhan. Kau yang berkati setiap dari kami Tuhan. Kami yang memuji nama Tuhan, kami yang mendengarkan firman Tuhan, maupun nanti ada Bapak Pendeta Muda Petrus Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin Tuhan. Kau sertai Roh Kudus ibadah ini dari awal hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita nyanyi satu pujian. Cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi bersama. Ku
dari awal, kita siapkan hati kita. Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sediakan waktu kita untuk bersyukur sama Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang boleh terjadi Tuhan. Itu semua atas kehendak Tuhan. Semua yang terjadi boleh baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Hosana. Ku puji Tuhan, ku agungkan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh terjadi. Semua karena kasih-Mu dalam hidupku. Oh Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan.
Tuhan, kuserahkan hatiku Tuhan. Amin. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Serahkan. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, ini kerinduan kami untuk menyenangkan Tuhan. Kami serahkan pada pagi ini waktu mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, mari kuduskan kami, sucikan kami. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan yang memang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Biar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jaringan yang kami pakai, perangkat yang kami gunakan, dan kesehatan yang kami hari ini kami bisa nikmati. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar ini kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam bulan November ini kita tetap berbicara tentang berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan kita sama-sama belajar selalu. Tidak bisa berhenti di sini, tetapi kita semakin hari semakin berjalan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga harus mengalami kasih kebaikan Tuhan. Bukan hanya hidup bergereja saja, bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi mengalami hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, yuk sama-sama buka Alkitab kita. Dan yang ada di rumah, saya ucapkan shalom, selamat datang, selamat beribadah. Mari buka Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 12 sampai 20. Buka Alkitab kita 1 Korintus pasal ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Judul perikopnya nasihat terhadap percabulan, ya. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba
oleh suatu apapun. Ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Sekali lagi ayat 17 saya bacakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat dan mendengar bahwa firman Tuhan ada yang terkutip, ada yang terambil, dan kita sering mengucapkan ini, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan ayat-ayat Alkitab ini. Dan saya percaya setiap ayat yang kita dengar, kita bisa dibahas. Dan setiap apa yang firman Tuhan bisa kita peroleh berkat ayat demi ayatnya. Saya mau membacakan di ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Amin. Bicara tentang perikop ini, tentang apa? Nasihat tentang terhadap percabulan. Tuhan bicara tentang rumah. Tuhan bicara tentang tempat tinggal. Memang identiknya percabulan ada yang identik dengan yang namanya hubungan keharmonisan rumah tangga. Harus diakui Bapak Ibu, tapi saya mau sampaikan seperti ini. Percabulan ini bukan dosa di zaman sekarang. Bukan di zamannya hari-hari ini percabulan. Dari zaman dulu sudah ada. Ya, pernah tahu ya? Apa contohnya? Sodom Gomora. Apa contohnya? Jauh sebelumnya Allah juga melihat ada kekejian yang dilakukan oleh umat-umat manusia si zamannya Nuh. Orang udah nggak mengenal yang namanya kebaikan, mereka malah melakukan sesuatu hal yang jahat. Jadi mau dibilang percabulan ini bukan dosanya zaman sekarang. Makin lama makin edan. Iya, tapi zaman dulu pun itu sudah edan, Bapak Ibu. Jangan bilang untung ya. Berarti kita dapat warisan. Enggak. Yang ini dia kalau dibilang warisan mesti diputuskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Sekarang seperti ini. Kenapa Tuhan menyampaikan ada hubungannya dengan percabulan dengan rumah. Dengan rumah tempat tinggal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam rumah kita bisa mendapatkan apa? Kasih. Ada yang namanya suami istri. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Anak-anak juga menghormati orang tua dan orang tua juga mengasihi anak-anak mereka. Dan disitulah timbul yang namanya apa? Kasih. Amin. Kalau kasih itu disalahgunakan, kalau kasih itu menjadi sesuatu hal yang jadi cemar, maka oleh sebab itu ada yang namanya penyimpangan, Bapak Ibu. Oleh jangan aneh bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Apa hubungannya dengan pencemburu dengan keharmonisan? Tentu ada, Bapak Ibu sekalian. Alkitab mengajarkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait adalah rumah, bait adalah tempat kediaman.
di mana Tuhan sebagai pemilik tubuh kita, ingat, bukan sebagai pengunjung. Coba katakan sama kiri kanannya, Tuhan bukan pengunjung. Tuhan pemilik hidup kita. Amin. Tuhan itu pemilik hidup kita loh. Seringkali kalau kita bilang gini, Tuhan, ini kan tubuh-tubuh saya, ini kan hidup-hidup saya. Saya punya hak, saya punya kuasa, saya punya yang namanya power, saya punya segala sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, nyaman mana sih? Tidur di rumah sendiri atau tidur di tempat lain? Kalau saya mau sampaikan gini, kalau semuanya Bapak Ibu retreat, rame-rame, ketawa ya dari pagi berangkat, senang-senang happy-happy sampai makan siang bareng-bareng, jelang malam pas malam tidur. Nah, saya mau tanya, pules tidur di mana? Tidur di rumah sendiri atau tidur di tempat orang lain? Rata-rata tidur lebih pules di tempat sendiri Bapak Ibu. Ya, walaupun memang mungkin tidak sebaik tempat penginapan atau apapun, tapi lebih enak tidur di tempat sendiri. Saya yakinin coba Bapak Ibu, lebih enak tidur di tempat sendiri, lebih nyaman. Meremnya mau merem, mau apa segala macam, nggak perlu khawatir ini itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau tinggal di dalam kita. Dan saya percaya bahwa hidup kita adalah punya Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kita di dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumahnya Tuhan. Saya mau sampaikan kita bukan hanya sekedar berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, tetapi Tuhan mau tinggal di dalam hidupnya kita. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika Tuhan tinggal di dalam hidupnya kita, maka akan terjadi perubahan-perubahan. Mulai daripada perubahan karakter kita. Mulai berubah dari tingkah lakunya kita. Maaf bicara. Ada orang yang udah kenal Kristen, orang udah jadi anggota gereja, udah dibaptis lama, tetapi ada juga yang hidupnya tidak pernah berubah. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Hidupnya tidak pernah berubah, hidupnya tidak mengalami krisis, hidupnya di dalam hidupnya itu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan, tidak pernah kelihatan. Sama aja, dibaptis nggak dibaptis sama. Dulu pemarah, hari ini tetap pemarah. Kalau dulu yang namanya orangnya seperti itu, ya sama seperti ini. Orang itu tidak mengalami perubahan. Maaf bicara. Mungkin Tuhan tidak dijadikan sebagai tuan rumah atas hidupnya. Tetapi apa? Jangan-jangan sebagai pengunjung. Kalau pengunjung Bapak Ibu, ada jamnya. Contoh, kemarin saya beberapa waktu lalu perpanjang STNK Bapak Ibu. Ya, di sebuah mall, namanya saya sebut Mall Lipopuri. Ya, mallnya megah. Memang sih masa pandemi, mall masih buka jam 11. Jadi banyak pintu yang ditutup. Bapak Ibu, tidak bisa masuk dari sembarang pintu. Kita masuk dari pintu yang ini, waktu jalannya jauh banget. Mesti keluar lagi, ini begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bukan yang namanya punya sendiri, kita mesti jalan ngikuti aturan. Diri kita bukan punya kita lagi. Ayat ini menjelaskan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi apa? Hidup kita milik Tuhan berarti ngikut aturannya Tuhan. Tapi kita nggak pernah sadar Bapak Ibu. Ayat di sini ditulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Bukan hanya berdiri sendiri Bapak Ibu. Ayat ini tidak menyatakan bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ini tidak berdiri sendiri. Ternyata di dalam 1 Korintus juga Paulus juga mengulang perkataan yang sama. Dan kita sama-sama tahu kalau perkataan itu diulang lebih daripada satu kali berarti sesuatu adalah yang penting dan perlu diperhatikan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita sebagai orang tua kalau kita ngajarin anak memang yang paling bagus itu berulang dan berulang. Supaya apa? Anak paham, kita paham, semuanya paham. Juga proses belajar pun lebih baik seperti itu. Berulang. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, apa buktinya? 1 Korintus 3 ayat 16. Buka sama-sama Alkitab kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Apa yang Paulus tulis juga? Apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus?
1 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan juga bilang seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah apa? Diam di dalam kamu. Kata diam adalah dia tinggal. Kalau dia tinggal berarti dia pemilik. Kalau dia tinggal berarti dia bukan tamu yang hanya sekedar datang ada jamnya. Oh nanti ya buka jam 9, pulang jam 9 malam. Nanti segitu aja ya Tuhan, nanti sisanya adalah punyanya saya. Enggak bisa Bapak Ibu. Tuhan pemilik, berarti Tuhan tinggal, Tuhan tetap di situ. Dan saya percaya ketika Tuhan tetap tinggal di situlah terjadi banyak perubahan. Haleluya. Yang berubah bukannya tubuh kita makin melar. Bapak Ibu, pandemi ini banyak orang ada dua pilihan. Yang satu makin melar, yang satu makin kurus. Ada yang makin melar, makin kurus. Jadi di awal pandemi, Bapak Ibu saya mau cerita sedikit, timbangan saya sebelumnya itu 79. Ya, 79. Saya ngikut yang jalan segala macam. Akhirnya kita punya keputusan bahwa di dalam rumah itu kalau bisa ya udah kita kerjain sendiri. Ya kita kerjain nyuci sendiri, nyapu sendiri, gosok sendiri semua. Saya mulai hari demi hari, pagi demi pagi saya nimbang badan. Timbangan saya turun loh. Dari 79 turun pelan-pelan 75. Dan saya ngomong begini sama istri saya. Semenjak 2015, saya ingat saya 2015 itu 75 nggak pernah turun. Saya bilang 75 tuh nggak pernah turun, selalu di 75, naiknya pelan-pelan. Akhirnya saya capai yang namanya 72, Bapak Ibu. Sampai saya ketemu sama teman-teman rekan-rekan saya, teman-teman saya bilang, "Ini kamu kurusan loh," dibilang gitu ya. Saya ketawa-ketawa aja ya, iya. Tetapi setelah lewat masanya, kita kembali melar lagi Bapak Ibu. Dan saya timbang, semalam saya kaget. Bener tuh, 79. Balik lagi. Ternyata apa? Sebenarnya bukan 79, saya menghibur diri. Sebenarnya 78,8. 2 on lagi. Udah pasti itu 79, Bapak Ibu. Kalau pakai timbangan jarum 79, bahkan kalau kita ngeliat bilangannya 80. Ayo. Perhatikan. Seringkali kita berpikir bahwa kita pemiliknya, kita semuanya kita yang ngatur bisa. Satu hal yang kita mesti belajarin bahwa apa Bapak Ibu? Kita juga perlu melatih diri kita. Apa yang membawa perubahan? Pasti terjadi perubahan. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus dia tinggal, dia menguasai, pasti terjadi perubahan. Dan saya mau percaya bahwa setiap dari kita harus mengalami perubahan. Perubahan bukan perubahan fisik Bapak Ibu. Bukan yang tambah gemuk, tambah kurus. Tapi ada satu tabiat yang Tuhan memang ubahkan. Ada sesuatu yang dirasakan. Karena apa? Yang merasakan itu adalah orang-orang terdekat kita. Suami bisa merasakan perubahan karakter istri, dan istri bisa melihat perubahan karakter suami. Dan anak-anak juga bisa melihat perubahan karakter orang tuanya. Dan orang tua juga melihat anak-anak mereka semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang online bersama-sama dengan kami, saya juga mau mengatakan ini sekalian. Bukan tiba-tiba kita berubah, bukan tiba-tiba kita gaya hidup kita berubah, tetapi jika kita dipimpin. Karena apa? Berjalan dan Allah tinggal di dalam kita, itu kuncinya. Maka Tuhan melakukan perubahan. Jika disertai Tuhan, maka berasa perubahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kupas. Di perjanjian lama, sebenarnya saya mau tanya sama jemaat, di perjanjian lama, peran Roh Kudus sudah terlihat belum? Nah ini dia. Sebenarnya Roh Kudus perannya sudah ada. Tetapi memang diutus ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebagai apa? Penolong dan penghibur. Tetapi perannya sudah terasa. Dari mana Bapak Ibu? Buka Alkitab kita ya sama-sama. Di dalam Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31. Buka Alkitab kita Keluaran pasal 31. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Perikopnya Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Keluaran pasal 31 saya bacakan di ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat telah
kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saya mau garis bawahi kata seperti ini. Telah kupenuhi dia. Peran Tuhan memenuhi, menguasai, tinggal diam dan dia berjalan. Orang yang dipenuhi oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa orang itu mengalami perubahan. Siapa Bezaleel? Orang ini tentu adalah orang yang punya skill, keahlian, tetapi keahliannya menjadi semakin bertambah ketika Tuhan memenuhi hidupnya. Dan hari ini Tuhan pun sama. Tuhan mau memenuhi kita, berarti apa? Ada kapasitas yang naik. Ada segala sesuatu yang berubah. Dari yang 0 bisa menjadi 1, bahkan lebih naik lagi. Dan saya mau sampaikan, ini jika disertai Tuhan. Bisa nggak di luar Tuhan seperti ini? Bisa nggak tanpa Tuhan? Ya ada, bisa. Tetapi saya mau sampaikan, hikmat daripada Tuhan tidak tertandingi. Amin. Dan itu akan membawa kepada kita keselamatan, Bapak Ibu. Di luar sana juga ada yang namanya kemajuan teknologi, apa segala macam. Tetapi ketika firman Tuhan menyatakan seperti ini, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Berarti apa? Hidupnya berubah, hidupnya di dalam penyertaan Tuhan. Dan boleh saya sampaikan, dipenuhi artinya roh Allah tinggal. Bezaleel menjadi baitnya Tuhan, di mana Tuhan tinggal, Tuhan berkuasa, dan Tuhan menambahkan segala macam hikmat yang apa, Bapak Ibu? Menambahkan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6, perhatikan. Dan aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Satu pekerjaan besar ada di depan sana. Satu pelayanan besar ada di depan sana. Di depan mana? Di depan Musa pada waktu itu. Karena apa? Mereka harus mempersiapkan sebuah kemah pertemuan di mana Tuhan hadir, dan di situ ada lambang dari kepada kesertaannya Tuhan. Dibutuhkan apa? Orang-orang yang memiliki keahlian. Keahlian ini didapat dari mana? Bisa didapat dari orang tuanya, juga bisa didapat pada waktu di zamannya Mesir. Lagi waktu mereka sedang bekerja sebagai budak, Bezaleel memang adalah orang yang memang sudah memiliki keahlian, tetapi ditambahkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di masa ini, di masa pandemi, kita tetap berjalan di dalam kuasa Tuhan, bukan sekedar kita ngeroh aja, Bapak Ibu. Bukan kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang kalau doa kuat. Enggak, tetapi kita juga dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan ini dipakai untuk apa segala sesuatunya? Hikmat, pengenalan yang akan lain. Tuhan tambahkan, dan tambahkan. Siapa yang tidak mau bertambah keahliannya? Siapa yang tidak mau bertambah pengertiannya? Siapa yang tidak mau bertambah pengetahuannya? Dan hari ini firman Tuhan juga berlaku buat setiap anak-anak muda, orang-orang muda. Engkau berhikmat, engkau disertai Tuhan. Hikmatmu bertambah-tambah. Karena apa? Tuhan yang menyertai engkau. Engkau bisa menyediakan waktumu belajar banyak buku, tetapi kalau Tuhan tidak menyertai, maka tidak akan terjadi sesuatu hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua, kita juga mengarahkan anak-anak kita apa? Belajar, yes. Tetapi takut akan Tuhan juga harus. Karena disitulah ada hikmat daripada Tuhan. Amin. Dan Tuhan menambahkan ini. Dan hari-hari ini ketika saya juga berbicara kepada oma sama opa mungkin yang ada di tempat dimanapun Anda berada, cucu-cucu kita pun disertai oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang mungkin sudah sepuh, kita berdoa supaya apa? Anak, cucu, menantu kita takut akan Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Sebagai oma dan opa,
sertakan cucu kita selalu di dalam doa. Walau mungkin dalam keadaan kondisi yang jauh kita nggak bisa ketemu setiap hari, tetapi setiap engkau berdoa, angkat tanganmu dan doakan anakmu, cucumu. Saya berdoa buat cucu saya, kiranya Tuhan memberkati. Itu yang dilakukan sama oma dan opa. Sebut nama mereka dan biar berkat Tuhan turun atas hidup kita sekalian. Amin. Ini bisa dilakukan bagi kita. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, jika disertai Tuhan maka terjadi banyak perubahan. Alkitab bukan hanya sekedar menceritakan di situ Bapak Ibu. Coba buka lagi di dalam Keluaran pasal 35. Ini pekerjaan besar. Bezaleel dan Aholiab ini mengerjakan satu pekerjaan besar. Pekerjaan yang tidak mudah selesai. Karena apa? Mengukir emas, mengukir perak, mengukir tembaga, membuat perangkat-perangkat. Nah, kalau Bapak Ibu ada di dalam gereja kita bisa melihat ini. Ada gambar-gambar, 6 gambar. Ada tabut perjanjian, ada kaki dian, ada kolam pembasuhan, ada mesbah bakaran. Ada yang namanya tempat perabotan-perabotan lain. Ini adalah karya-karya Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada mereka. Bisa dibayangkan enggak? Bagaimana emas bisa ditekuk, bagaimana tembaga bisa dibuat. Itu adalah karena hikmat daripada Tuhan mengalir atas hidup mereka. Dan di dalam Keluaran 35 ayat 30 firman Tuhan berkata seperti ini. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan ia telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan sesuai yang dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka. Kata ia telah memenuhi mereka. Artinya apa? Dua-duanya punya keahlian. Dua-duanya punya yang namanya apa lagi? Punya yang namanya segala macam sesuatu hal yang dibutuhkan. Untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang pekerjaan. Seorang ahli pekerjaan. Seorang yang membuat tenunan. Yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pekerjaan besar. Ini satu proyek besar Bapak Ibu. Butuh hikmat Tuhan. Hari ini saya juga mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita juga ada di dalam proyek besar Tuhan. Untuk apa? Membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk mengasihi Tuhan. Jadi satu hal, butuh hikmat. Untuk mengelola rumah tangga juga merupakan satu pekerjaan besar. Untuk hidup di dalam pekerjaan pun yang kita kerjakan hari ini adalah satu pekerjaan besar. Tidak ada yang istilahnya pekerjaan, ini mah pekerjaan bawah aja, kelas bawah. Tidak ada. Sampai kita yang juga melakukan pelayanan musik oleh Fandi, tadi singers oleh Filemon. Ini juga ada satu pekerjaan besar yang Tuhan juga berikan. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini yang mempersiapkan ibadah ini, termasuk juga koster untuk yang kebersihan. Ini ada satu pekerjaan besar. Semua pekerjaan besar membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Nah, hari ini ketika kita mengetahui bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan, bahwa kita adalah miliknya Tuhan, biarkan Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Amin. Biarkan Tuhan selalu memegang kendali dalam hidup kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita adalah miliknya Tuhan. Satu ayat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Balik lagi di dalam 2 Korintus pasal 6. Buka lagi 2 Korintus pasal 6. Ayat 16. Sebagai ayat penutup.
2 Korintus pasal 6 ayat 16. Tadi kan 1 Korintus pasal 6 ya. Sekarang 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Firman Tuhan bilang seperti ini. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Firman Tuhan bilang apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Luar biasa. Ketika Tuhan yang maha besar itu mau tinggal di tengah-tengah kita. Artinya apa? Dia pimpin hidup kita. Dia sertai hidup kita. Dan sekali lagi hidup kita bukan milik kita lagi. Dia pimpin kehidupan kita. Minta kuasa daripada Tuhan. Bukan hanya berjalan Tuhan. Tetapi engkau tinggallah di dalam hidupku. Karena aku tahu ketika engkau tinggal di dalam hidupku. Maka akan terjadi perubahan-perubahan besar. Amin. Akan terjadi karya-karya besar daripada Tuhan. Bukan hanya biasa-biasa saja. Mungkin hari-hari ini kita bilang ini, Tuhan, hidup saya biasa-biasa aja. Gak ada sesuatu yang besar-besar. Tetapi saya mau percayakan begini. Tuhan bisa pakai kita di setiap kesempatan. Jangan-jangan pada saat waktu kita berbicara kepada orang yang kita seringkali kita bilang gini, kita mau injili dia, kita mau beritakan dia tentang firman, tiba-tiba dia bisa bilang gini, saya mau dong didoain. Yang paling simpel dulu Bapak Ibu ya, saya mau dong didoain. Sertakan saya dalam doa ya. Bapak Ibu jangan anggap remeh perkataan itu. Itu pasti digerakkan oleh Tuhan. Dan itulah di waktu situlah kita harus cepat bergerak dan kita mulai berdoa. Jangan-jangan ada yang seperti ini. Ada orang minta didoa, oh bercanda lu. Bukan hidupnya udah baik. Oh bercanda. Kita melewatkan kesempatan. Satu hal Bapak Ibu. Ketika Tuhan pimpin kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Pasti akan terjadi perubahan. Haleluya. Naikkan pujian. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah, memuji Tuhan. Ku nyanyi hosana. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana. Haleluya. Ku nyanyi hosana. Segenap hati katakan lebih ringan lagi, katakan ku nyanyi. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Bagi Rajaku. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dan Tuhan dengar doa kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama dengan kami di sini. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, mari sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus terus mengalir, dan kami percaya Tuhan, Engkau tinggal dalam tubuh kami, Engkau tinggal dalam hidup kami. Kami punya Tuhan, kami bait Allah, kami kepunyaan Tuhan, kami rumah-Mu. Kami undang Engkau tinggal secara permanen, tinggal selamanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Maka akan terjadi perkara-perkara dahsyat Tuhan, yang mungkin belum pernah kami lakukan. Tuhan sertai kami. Di situ Tuhan mencurahkan kuasa Tuhan yang besar. Tuhan memimpin, Tuhan mengajar, dan Tuhan melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Tuhan lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau angkat tangan kami mau terima kuasa yang mengalir daripada Tuhan. Dan kami percaya kuasa ini benar-benar mengalir di atas hidup kami, memenuhi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap apa yang kami butuhkan di dalam pelayanan ini, Tuhan tambahkan. Perkataan hikmat, kuasa untuk mengajar, dan hal-hal yang lainnya Tuhan tambahkan dan tambahkan. Ditambahkan kapasitas kami, dipertajam setiap talenta yang kami punya, dipertajam karunia-karunia yang kami punya, karena Tuhan yang sudah ambil alih di dalam hidup kami. Dan kami percaya jemaat-Mu di tempat ini memiliki kuasa yang lebih daripada Tuhan, karena Tuhan percayakan kepada kami. Dan setiap kami yang ada di rumah pada saat pagi hari ini juga yang mendengarkan firman Tuhan, kami juga percaya kuasa ini mengalir di dalam rumah kami. Di setiap apa yang kami dengar, suara yang terdengar jelas ini, kuasa-Mu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman yang sudah kami dengar tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan bekerja dengan kuat, meneguhkan, mengajar kami, mendidik kami di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Damai Tuhan menyertai kita sekalian. Saya serahkan kepada Pendeta Mantu Yuni Haryanti untuk baca firman. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan juga shalom untuk saudara-saudara yang mungkin mengikuti live dari rumah atau tempat masing-masing. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Petrus Suganda. Tuhan memberkati. Saudara, sebentar kita akan berdoa bersama untuk membawa persembahan ya saudara ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus, ini hidup kami. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya di dalam kehidupan ini. Kami ingin berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan pakai di dalam pelayanannya, di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya dan seluruh keluarganya. Tuhan yang memberkatinya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau bawa persembahan ini ke dalam rumah-Mu. Tuhan sucikan dan kuduskan, Tuhan pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini dan menjadi saluran berkat juga di luar sana. Tuhan memberkati setiap
jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Apa yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi seturut kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya dengan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan baik secara fisik, bisa memasukkannya di dalam kantong persembahan, atau saudara-saudara yang ingin memberikannya secara transfer juga bisa sesuai nomor rekening yang telah diinformasikan. Sambil persembahan bisa diberikan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman ya saudara ya. Nanti untuk ibadah online sekolah minggu jam 9 pagi dan untuk ibadah online youth jam 11 lewat Zoom. Untuk link Zoom-nya sudah ada seperti biasa dan juga kita akan bertemu kembali di dalam ibadah online jam 4 sore ya saudara ya. Dan untuk ibadah tengah minggu hari Rabu jam 7 malam. Untuk pengumuman cukup sekian dan saya mau serahkan untuk doa syafaat dan doa berkat pada hambanya. Saya persilakan. Haleluya, haleluya. Oh ya, bersama-sama dengan kami di ruangan ini ada pendeta Bantu Rundi Wijaya sama dengan Cilili ya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Minggu kemarin juga ada, tapi kita sebut ya Pak ya. Jika di sini ada pendeta pembantu Yuni Haryanti, saya percaya bahwa kita semua diperlengkapi dan juga saya lihat ada ketua dewasa muda Bapak Surya Irawan, juga ada beberapa hamba Tuhan ya, tapi yang ada jabatannya ya. Puji Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Oh ya, sorry minta maaf. Ada ketua youth di sini. Minta maaf, ada ketua youth ya. Ada ketua youth Filemon. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yang di rumah, mari kita sama-sama mau mempersiapkan diri kita. Kita mau akhiri ibadah ini. Yang di ruangan ini saya undang kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau berdoa dan kita mau doa tutup. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah kami laksanakan. Semua karena penyertaan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah onsite boleh berjalan dan yang online pun kami melihat lancar semuanya. Ini karena pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini diturunkan berkat rahmat Tuhan buat setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dari musik, tim WL, kami serahkan juga dari multimedia, tim penyambutan, dan kami bawa untuk tim kebersihan, tim pemerhati, semua diberkati oleh Tuhan. Kami yang hadir dari tempat ini datang dengan sehat, pulang dengan sehat. Dan kami percaya berkat Tuhan, naungan Tuhan menyertai kami. Dan tidak ada yang mustahil, Tuhan beserta dengan kami. Bapak, pada pagi hari ini kami juga bawa jemaat-jemaat Tuhan yang online bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Kesehatan mereka juga diberkati Tuhan. Sama-sama dalam perlindungan Tuhan. Sama-sama di dalam kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa buat ibadah sekolah minggu, ibadah youth yang juga diselenggarakan pada hari ini. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan melayani ibadah nanti sore, ibadah raya kedua secara online full. Kami berdoa buat mereka. Tuhan curahkan berkat rahmat Tuhan buat gerejamu. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Lukas Suganda, dan Ibu Pendeta Marta Iskandar di dalam penyertaan Tuhan, tubuh mereka sehat. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan. Staf penggembalaan aman tentram dalam naungan Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi mereka di dalam rahmat anugerah Tuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan disertai Tuhan. Pada pagi hari ini kami angkat tangan kami memberkati Bapak Hosea Indrajaya dan Ibu Vera. Tuhan memberi kesehatan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan kami percaya mujizat terjadi dan kesembuhan terjadi. Nama Tuhan dimasyurkan. Kami berdoa buat Pak Santo, kami berdoa buat Pak Acit Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jong Luk Lim. Kami juga berdoa buat Icen, istri dari istrinya Ko Iwan Foto Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Christine yang ada di Ciujung. Kami berdoa buat Ibu Nyanyo. Kami berdoa buat Ibu Neti. Kami berdoa buat Ibu Lianhua. Kami berdoa buat Ibu Wenyo. Dan kami sebut nama-nama mereka. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, jemaatmu yang lain yang tidak kami sebut satu persatu nama mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka di dalam permasalahan pergumulan mereka, Tuhan jawab mereka Tuhan. Ada pintu yang terbuka dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan.
Dan pada pagi hari ini Tuhan, jika ada di antara tubuh kami, di dalam tubuh kami ada sel-sel kanker, ada sel-sel tumor, kami sehati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Sel-sel yang tidak baik, yang tersumbat, apapun kami berdoa dalam nama Yesus, mereka sel-sel yang tidak berfungsi lagi, gugur dalam nama Yesus. Tetapi kami berdoa dan mengangkat tangan pada pagi hari ini. Setiap sel-sel yang baik untuk memperbaiki tubuh kami berdoa. Dan itulah yang Tuhan bangkitkan kembali. Dan Tuhan sembuhkan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Para pria diberkati oleh Tuhan. Para wanita diberkati oleh Tuhan. Lansia diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Anak menantu cucu diberkati oleh Tuhan. Kami ibu-ibu yang mengandung diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan heran dan melimpah. Kami yang keluar masuk dan kami dijaga oleh Tuhan. Pergi dengan sehat, pulang dengan sehat. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia di dalam jangkauan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Buat mereka yang masih single. Mereka yang single parent, orang tua tunggal. Mungkin di antara mereka atau kami pun ada yang yatim piatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karya Tuhan heran sempurna. Pada pagi hari ini kami mau angkat tangan kami arahkan hati kami, dan kami percaya berkat Tuhan tercurah atas kami, dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Dari tempat ini kami ucapkan shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya tentu sampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan yang di rumah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.